kayak misalkan kita sholat kita rajin, Iya, tapi sholat bisnis rajin. Tapi sebenarnya kalau kita sholat terus ya emang itu wajib ya. wajib. Tapi kita juga tidak boleh melupakan. Tapi kalau mindset itu nggak berubah, terus dia akan menilai ya. Uang aja Itu nggak mempedulikan halal haram ini. Betul, Ustaz. Ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Ibadah. Muamalah bukan sekadar kata, ada amanah di setiap kerjasama. Ramadan Om Ali, ngaji kontrak luruskan niat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan Ali semuanya. Untuk pagi hari ini kita perdana podcast karena ada program Ramadan Om Ali bersama Om Ali dan Kang Mandor. Untuk pagi hari ini kita bersama dengan host dari Obrolin Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita nggak kelihatan ya. Masya Allah. Masya Allah ketemu lagi kita di sini pagi ini bersama Bahas sesuatu. Kang Mandor ini. Yes. Bersama Ustadz juga di sini. Yes. Pagi yang sangat spesial banget Om ya. Kita akan Yes. bahas apa nih Om? Oke, untuk pagi hari ini kita akan ngebahas tentang fikih muamalah. Pagi hari ini kita akan kedatangan tamu spesial, di mana tamu spesial ini kita datangkan dari Yaman. Masya Allah. Masya Allah. Jauh sekali. Masya Allah, tamu sekali. Assalamualaikum Ustadz Abu Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz Abu Ali ini Amri, dia pernah belajar di Madrasah Imam Ahmad bin Hanbal Semarang ya Ustadz ya. Ya. Masya Allah. Kemudian belajar di Darul Hadis Maghrib Yaman. Yaman. Amri Masya Allah. sampai ke Yaman dan markas fikih Tarim Yaman juga. Iya. Dan kebetulan beliau mendalami ilmu tentang fikih Fikih muamalah ini. muamalah. Jadi gini tepat Cocok banget, banget ya ini ya. Iya. Konteksnya pagi ini. Konteksnya pagi hari ini kita Iya, iya. benar-benar bahas tentang fikih muamalah yang terkait dengan kontrak kerjasama. Betul. Itu tuh penting banget. Betul, Jadi betul. tentang problematika kerjasama kontrak di proyek. Iya. Ini berlaku bukan untuk arsitek atau interior design saja, tapi Iya, untuk pelaku kreatif, Ustaz. Iya. Luasnya Ustaz. Ya, jadi kadang kita itu di teman-teman kreatif itu kadang suka bingung bagaimana kerjasama kontrak yang sesuai dengan syariat. Ya. Nah, ini kita datangkan Ustadz itu untuk memberikan pencerahan untuk Pencerahan, kami, Ustadz. Insya Allah. Insya Allah, Jadi Ustaz. untuk jadi teman-teman di sini kita ada 4 episode Iya, betul, ya. ada Jadi 4 di episode pertama ini kita basically fundamental kita bicara tentang bisnis itu ibadah. Iya. Itu ya. Dasarnya. Dasar-dasar dari fundamental dari fikih muamalah ini adalah bisnis itu ibadah. Itu kayak misalkan kita sholat kita rajin, Iya, tapi sholat bisnis rajin. Tapi sebenarnya bisnis itu juga ibadah itu gitu. dia. Kalau kita sholat terus ya emang itu wajib ya. Wajib. Tapi kita juga tidak boleh melupakan bekerja. Muamalah. Ibadah kan itu. Ibadah, Bekerja betul. muamalah. Soal kontrak kita bagaimana, deadline kita bagaimana, pembayaran kita bagaimana, itu Iya, tuh iya, iya. benar-benar ini kita akan dibahas di sini. Soal basically atau fundamental Iya. dari bisnis ataupun Muamalah. muamalah tentang kontrak kerja segala macam. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa alhiqna bi ibadika shalihin amma ba'd. Para pemirsa sekalian, insyaallah kita akan membahas tentang masalah muamalah. Jadi kebanyakan orang yang perlu dirubah itu mindset ya. Oke. Jadi mindset tentang kehidupan ini. Jadi kehidupan ini itu ada ibadah yang sifatnya mahdhah, ibadah murni. Iya. Murni ibadah seperti sholat, puasa, haji dan sebagainya. Nanti ada ibadah ghairu mahdhah. Oke. Nah, dan kewajiban kita hidup di dunia ini kan sebenarnya sebagaimana disebutkan Allah di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Ibadah. Ya. Harusnya 24 jam kita ini bernilai ibadah. Harusnya itu. Sehingga kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala
kita akan mempertanggungjawabkan setiap menit, bahkan setiap detik kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan 24 jam kita yang ternyata kalau kita ini mau merenungi lagi, kebanyakannya itu di aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan muamalah. Iya, Nah, ya kan? Betul, Ustaz. Nah, sholat kita sehari berapa kalau di total itu paling berapa jam? Kan? Berapa 1 menit jam kan? lah katakan. Satu hari 5 jam, 1 jam lah katakan. 1 jam lah ya. Nah, 23 jam ini kan ada aktivitas dengan keluarga, aktivitas dengan orang, dengan rekan bisnis dan sebagainya. Iya. Nah, kalau kita tidak mengetahui ini atau kita ini misalnya cuek, tidak mau tahu ini, boleh jadi sholat kita ini benar, tapi muamalah kita nanti terjatuh di dalam muamalah fasidah, muamalah yang rusak. Lebih-lebih lagi di dalam masalah riba, karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan masalah riba ini luar biasa, ya. Dan ini yang harus dirubah. Ketika mindset itu berubah, nanti akan merubah cara bertindak. Nah, ya kan? Kalau mereka, bisnis itu adalah ibadah, saya tidak akan bermain-main karena ini ibadah. Tapi kalau mindset itu nggak berubah, ya terus dia akan menilai, untung tidak mempedulikan halal haram ini baik mendolimi orang atau tidak dan sebagainya, nggak pernah seperti itu. Itu fundamental banget. Itu fundamental, harus merubah mindset dulu. Ketika mindset berubah, maka tindakan dia di dalam berbisnis akan berubah, hasilnya pun akan berbeda. Betul. Wah, itu yang harus dirubah. Cari yang barokah. Nah, banyak orang kan hanya memikirkan untung, tidak melihat barokah dalam ini. Cuman memang kalau keseharian kita tahu semua, kita sudah tahu sepakat semua bahwa kerja itu ibadah. Realisasinya di lapangan kita suka lupa, Ustaz. Nah, memang mungkin akhirnya kita harus punya tools atau alat pengingat gitu ya. Untuk kita sebagai pelaku usaha untuk selalu ingat bahwa kerja ibadah itu realisasinya itu kita apa-apa aja yang perlu dipelajari, apa-apa aja yang perlu diingat, Ustaz, dalam hal prinsip-prinsip dasar muamalah, Ustaz. Kayak gitu, Ustaz. Bahwa agama Islam ini adalah agama yang sudah sempurna, ya. Sempurna itu berarti mencakup semua bidang atau sisi kehidupan manusia. Tidak hanya sisi spiritualis. Dari sisi muamalahnya harian dia itu Islam mengatur. Jadi ketika Islam mengaturnya, maka akan terbentuk di dalam pikiran dia bahwa setiap hari saya itu berada di dalam koridor syariat Islam. Harus seperti itu. Semua aktivitas dia. Meskipun itu aktivitas tidur. Nah, aktivitas tidur itu bisa bernilai ibadah. Ketika apa? Ketika diniatkan untuk suatu hal yang menunjang ibadah. Nah, kemudian ketika ini, kemudian yang kedua, kita ini manusia itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam Islam itu secara totalitas. Nah, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara totalitas. Semua aspek di dalam Islam termasuk aspek muamalah kita. Itu harus didasarkan pada prinsip Islam. Nah, ketika itu sudah terbangun, maka dia akan menjadikan setiap harinya, aktivitas bisnis saya harus sesuai dengan syariat. Aktivitas muamalah saya yang dengan keluarga harus sesuai syariat. Aktivitas saya dengan teman-teman saya harus sesuai dengan syariat. Seperti itu. Baik itu aktivitas pribadi maupun aktivitas yang berkaitan dengan orang lain. Itu harus dirubah sehingga ketika orang itu mau menerapkan itu di dalam mindset hidupnya, di dalam metode hidupnya, maka dia akan selalu dibatasi dalam koridor, nggak akan keluar dia dari syariat. Seperti itu. Oke, benar nih. Setelah kita tahu bahwa kerja atau menjemput rezeki adalah ibadah, bagian dari ibadah itu fundamental banget, Am, ya. Nah, kita kan harus tahu prinsip-prinsip dasarnya, termasuk misalnya harus halal, itu Ustaz ya, termasuk yang tadi Ustaz jelasin ya. Terus saling ridho. Caranya gitu ya. Caranya ya. Cara kita memulai muamalah itu kadang kita ada yang kelewat, Ustaz. Misal gini aja deh, kita punya project gitu kan, punya project, kita saling ngerti aja udah, aku mau ngerjain project, Anda
udah nanti aku kerjakan dulu deh gitu, misalnya kayak gitu. Gampang deh nanti, gampang deh nanti. Nah. Itu bahaya kan sebenarnya. Bahaya itu membuka nanti konflik Horor, di belakang horor. itu ya. Horor. Horor. Horor gitu ya. Horor yang ngasihnya horor itu Horor, kan ya. menakutkan di belakang itu gitu. nanti. kedatangan Ustadz, kita mau menanyakan Bener. masalah Itu. seputar itu Ustadz. Jadi Nanti. pertama basicnya berarti harus halal, jelas Ya. ya. Iya. Halal terus adil sama ridho. Nah sama ridho tuh barusan diomongin Amri tuh Ustaz. Saling Ridho itu berarti kan angkanya udah jelas terus ridho Ustaz. Lah kalau angkanya jelas tapi nggak ridho kan belum berarti ya. iya. Belum termasuk. Itu dia Namanya juga tawar menawar. prinsipnya namanya kita prinsip. harus pegang dulu. Betul. Kan boleh kalau saya dagang tuh tawar menawar secara Boleh. itu kan boleh ya, secara Boleh. muamalah ya. Iya, Tapi boleh. ini kalau nawarnya jadam banget Ustaz, kalau bahasa Pekalongan tuh jadamin dia. Kaget gitu nawarnya tuh gitu. Ini nawar tuh nawar ya nggak mufakat Ustaz. Itu tuh hukumnya bagi yang si penawar, jadi bagaimana bagi yang nolak tawaran Iya. itu bagaimana Ustaz? Ini penting banget, real banget ya. Di lapangan kan kayak gitu, Iya. kadang kayak gitu Ustaz. Iya, jadi muamalah istilahnya kan seperti orang jual beli kan. Iya. Ketika seseorang menawarkan barang dengan harga yang tinggi, Iya. dia mencari keuntungan yang sangat besar. Dia beli barang harga misalnya 50.000, Iya. mau dijual 500.000 pun boleh. Iya. Yes. Boleh. Nah, kemudian yang mau membeli ini, ketika tahu barang itu harganya mesti kan nawar kan. Nawar. Iya. Nah, mereka akan sepakat di angka berapa. Iya. Oke. Nah, gitu. Ketika angka itu disepakati, meskipun keuntungan penjual itu tinggi, ya tidak masalah. Hanya saja, Anjir. baik sebagian ulama memberikan Nah, ini, ini penting. memberikan ketika kita bermuamalah, nah, ada jangan sampai memanfaatkan situasi. Saya kasih contoh dulu di Yaman itu pernah terjadi ini, ketika terjadi perang perbuatan kekuasaan di Yaman itu merembet ke daerah tempat kita tinggal. Sebagian peruntut Indonesia itu kan ada yang punya motor kan untuk aktivitas Iya. belajar itu punya motor karena pindah-pindah ke sana. Ketika mereka mau pulang, tahu kan orang Yaman ini tahu. Oh ini mau pulang ini. Motor yang harusnya harganya itu sekitar kalau dirupiahkan 10 juta, dia tawar itu hanya 1 juta, 2 juta. Karena bakal ditinggal. Iya, bakal ditinggal. Jadi memanfaatkan itu. Secara ilmu jual beli sah, Sah, pokoknya terpenuhi iya. semua. Iya, sah. Nah, kan secara fikih Iya, sah dia. iya, sah Tapi secara keberkahan di Oh, situ, ini nah dia. ini yang ini. Kerja itu Nah, cari berkah. Iya, betul. Dia memanfaatkan situasi sehingga menekan ini, "Sudah kamu mau tinggal motor ini, Udah udah amat. jual aja." Tidak punya pilihan dia kan. Hmm. Daripada gak laku sama Iya. sekali, akhirnya terpaksa dia jual seperti itu. Padahal harganya bisa ya 10 kali lipat iya. lebih tinggi Iya, karena iya, keadaan Seperti gitu ya. secara fikih sah, tapi secara keberkahan boleh jadi tidak berkah di dalamnya. Iya. Nah, ini Oke. jadi berkah itu mungkin Tingkatannya levelnya banyak. lebih tinggi Iya, kan. iya, iya, Bukan tingkatannya hanya banyak. sekedar Betul, Ustaz. sah secara fikih, tapi juga sah secara mendapatkan keberkahan di Keberkahan dalam dari amaliyah itu. transaksi jual beli. Iya. Ini kalau di dunia kita Mengambil sering tuh. kesempatan Kesempatan dalam kesempitan. Nah, Ya, Ustaz, ya. Ini sering terjadi di dunia kreatif. Iya, iya. Jadi di saat customer tahu nih, ini orang nggak dapat project nih. Ini kalau ada kasih project pasti nih, lu daripada nggak ada project kerjain buat gue tapi sekian gitu. Iya. Sering banget. Lu Itu, kita iya. kasus kayak itu sering Betul, banget betul, ya. iya, iya. Si customer tuh melihat situasi dalam kondisi ini orang kreatif ini itu nggak ada project, Ustaz. Akhirnya lo kerjaan kerja ini gue kasih kerja nih, tapi harganya lagi lo kan gue kasih kerjaan nih. Iya. Wah ini nih termasuk di dalamnya berarti kan memanfaatkan kesempatan Iya. nih di dalamnya. Pastinya yang mengerjakan juga ada ini ya. Ya. Enggak ridho itu Ustaz. Ya, berarti terpaksa ya. bahasa Dia terpaksa. secara fikih kan ridho karena dia menyepakati kan. Oke. Dia sepakat saya. Secara Tapi secara kecil- fikih ridho, tapi dalam ini kan harganya istilahnya jauh dari Jauh dari ya, ini. keuntungan itu hanya sedikit mepet, bahkan hanya untuk kehidupan sehari-hari Iya, habis iya, gitu loh kan. iya. Nah, ya kadang-kadang kan orang kalau memberikan harga normal lah istilahnya sama dengan kreatif yang lain ya ada masalah istilahnya Iya, kan. iya, Harga betul, normal betul. istilahnya gitu. Iya, Iya. Nah, betul. jadi Berarti kadang-kadang ini terjadi yang disampaikan tadi. Ini sholatnya bagus, ya kan? Tapi kok bisnisnya kok bisnisnya meramut. sebenarnya Iya, Ustaz. Benar. ini ada masalah yang sholat itu ada dua hal yang dinilai. Ada secara fisik, secara fikih. Ya, sholat itu kan ibadah yang diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Iya. Kalau orang menjalankan ibadah sudah sesuai dengan kaidah yang dibuatkan oleh ulama-ulama fikih dikeluarkan itu, maka sholatnya sah.
Tapi apakah sholat itu bernilai? Nah, itu ada sesuatu yang tersembunyi yang kadang orang nggak tahu. Makanya ketika dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, nah, sesungguhnya sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, ketika orang sholat kok perbuatan kejinya, mungkarnya masih terjadi. Ini bukan sholat yang salah. Ada sesuatu yang tersembunyi itu yang tidak tercapai di dalam sholat, yaitu khusyuk kadang-kadang. Nah, khusyuk itu yang nanti akan memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan seorang itu. Seorang muslim itu ini. Makanya dalam ayat Al-Quran dikatakan qad aflahal mu'minun. Nah, sesungguhnya sungguh beruntung orang-orang mukmin. Orang-orang yang beriman itu akan beruntung. Kapan mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, yaitu orang-orang yang mereka khusyuk di dalam sholatnya. Nah, ini yang harusnya, karena jangan menyalahkan itu yang sholat aja bisnisnya amburadul, sering nipu, sering ini dan sebagainya. Sholat lah. Iya. Nah, ini kan jadi jangan nyalahkan sholatnya, gitu. Jangan nyalahkan sholatnya, tapi sholatnya yang diperbaiki. Mungkin dari sisi fisiknya benar, dari sisi fikihnya benar, tapi dari sisi yang lain yang akan memberikan dampak dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sholatnya itu memang bagus dari sisi zahir dan sisi batinnya, sisi yang tersembunyi. Nangkep nih, Ustaz, nangkep nih, Amri. Jadi gini, Amri. Jadi kenapa sholat kita nggak khusyuk? Pasti ada faktor luar. Iya. Nah, faktor luarnya itu apa? Zolim. Salah satunya zolim. Kepikir ya. Kemudian tidak saling ridho. Dan yang paling sering yang kita di lapangan tuh, Ustaz, yang terkait dengan kerjaan. Karena kan jasa kreatif itu kan bentuknya bukan barang, Ustaz. Ide manfaat kreatif. Ide kreatif. Manfaat. Jadi secara bentuk absurd, belum kelihatan sebelum diaplikasikan dalam bentuk desain atau gambar kayak gitu ya. Kalau desain itu, kalau yang teman-teman mungkin kreatif desain logo, gambar desain, arsitek desain. Kemudian apalagi desain pola batik, desain kayak gitu. Kan semua ada di otak, kemudian diaplikasikan di dalam kertas, dan itulah produknya kayak gitu. Nah, kadang di sini ada pengaruh-pengaruh yang tadi kita sholat kita nggak khusyuk itu bisa jadi soal kita zolim telat bayar. Telat bayar itu maksudnya gambar udah yang sering ya. Kita gambar udah diterima nih, ada customer. Tapi nanti ya saya kasih tahu dulu ke ibu negara. Kita mau lihat dulu ke tim dulu, nggak kunjung ada informasi padahal desain itu dipakai. Kita yang ngedesain nggak tahu kalau desainnya udah dia produksi. Nah, itu kan zolim berarti. Itu salah satu. Kemudian habis itu kadang padahal termasuk di dalamnya mungkin ini kan kita satu arah nih dari tadi, bisa jadi dari customer kasih si kreatif kadang ngasih sesuatu yang tidak sesuai dengan spek. Kita harus berimbang nih. Si customer juga sering dirugikan, Ustaz. Kadang si kreatifnya, tim kreator itu memberikan spek yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Nah, kan zolim nih, sedangkan kita harus bayar sesuai dengan kesepakatan. Hasil yang diterima kita sebagai customer tidak sesuai dengan kesepakatan, itu berarti sama-sama zolim kayak gitu. Kemudian kadang spek yang samar itu penting banget. Betul. Ya, spek yang samar itu maksudnya kita ngasih spek kualitas A tapi kasihnya B. Nah, itu sering banget apalagi di lapangan ya, betul. Di bangunan. Itu kering banget tuh. Makanya kadang orang bangun ngakunya 10, sebenarnya datangnya 5 saat itu semen itu itu di lapangannya realitanya banyak sekali, Ustaz, seperti itu, Ustaz. Maka dari itu yang pernah tuh yang lu pernah gue potong, yang lu pernah di ghosting itu gimana tuh? Wah, itu sering Ustaz, di ghosting itu, Ustaz. Karena itu mungkin ada kesalahan dari kita juga gitu, Ustaz. Karena satu status kontrak dan lain-lain itu kan, Ustaz. Mungkin dalam itu nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Kita bahas di episode berikutnya. Mungkin teman-teman di sini yang sudah mendengarkan semua kan, jadi ada beberapa ringkasan tuh yang harus kita pegang prinsipnya, Ustaz ya. Prinsipnya seperti tadi itu, untuk pertama tuh kita untuk memulai sesuatu sebenarnya tuh poin pentingnya tuh dia. Jadi ketika poin pentingnya itu tadi itu merubah mindset. Merubah mindset, selama itu tidak berubah maka perilaku pun tidak akan berubah. Betul. Itu utama banget tuh. Fundamentalnya di situ ya. Merubah mindset, kerja itu ibadah. Aktivitas bisnis itu ya murni bisnis. Dia memisahkan antara ibadah dengan
dengan muamalah. Gitu. Padahal para ulama itu menjelaskan ketika hampir di semua kitab fikih itu mereka menjadi 4 ya. Yang pertama masalah ibadah. Kenapa masalah ibadah diawalkan? Karena itu hablum minallah. Hubungan antara manusia dengan Allah, dengan penciptanya. Itu yang utama. Nah, kemudian bab yang kedua dibahas apa? Setelah manusia itu beribadah dengan baik, dia kan butuh makhluk sosial kan, berinteraksi dengan manusia yang lain. Mesti. Ya, kemudian memasukkan bab muamalah di dalam bab kedua. Nanti banyak muamalah. Jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam. Itu penting banget. Itu nyepelein kalau kita pinjam menyinjam itu. Iya, menyepelekan sekali. Kadang-kadang pinjam motor, nggak diisi bensin. Betul. Pinjam motor misalnya nggak diisi bensin. Ya, dolim dan teman-temannya, pinjam mobil dan sebagainya itu kan. Itu karena setelah ibadah kemudian para ulama membahas masalah muamalah. Karena itu manusia memang seperti itu, dia butuh muamalah dengan nggak mungkin dia menyediakan semua kebutuhannya sendiri. Betul. Nah, setelah itu kemudian yang ketiga bab apa? Bab pernikahan kan. Dia butuh mesti ada ini manusiawi, kan? Nah, setelah itu pembahasan tentang apa? Jinayat. Jinayat itu pembahasan tentang ketika manusia bermuamalah, berkeluarga mesti terjadi apa? Perselisihan antara suami istri, antara rekan kerja dan sebagainya. Makanya di bab akhir itu ada masalah jinayat. Jinayat itu berkaitan nanti dengan bagaimana tentang hukum. Itu berat banget ini. Sehingga fikih yang disebutkan para ulama itu lengkap semua. Dari hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala sampai hubungan dengan sesama sampai menyentuh masalah bagaimana kalau terjadi konflik, cara menyelesaikannya gimana, itu semua dibahas. Sehingga ketika orang sudah merubah mindsetnya bahwa kehidupan kita ini dari mulai buka mata, melek dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada aturan syar'i yang mengatur, maka dia akan merubah. Nanti akan semua aktivitas dia akan berubah. Otomatis nanti muamalah dia akan berubah. Nah, kalau mindset itu tidak berubah, ya percuma. Orang dipaksa, ayo kamu ikuti misalnya syariat Islam. Hari ini itu banyak sekali orang yang justru menolak syariat Islam itu siapa? Muslimin sendiri. Muslim sendiri yang menolak itu. Tidak suka dan sebagainya, alasan dan sebagainya. Semua Muslim sendiri. Nah, itu perlu kita sayangkan. Orang Muslim tapi dia enggan dengan syariat Islam. Jadi ini harus dirubah. Kemudian setelah ini berubah, nanti kan muncul bagaimana muamalah saya harus benar. Dia akan belajar. Siap. Oke, kita nangkep ya ini ya. Udah nangkep. Jadi episode pertama ini basically fundamental dasar bahwa kerja adalah ibadah. Dari konsep itu akhirnya menjadi melebar menjadi muamalah yang benar. Dengan akad-akad yang amanah, kontrak yang bagus, dan semua itu akan kita pelajari di episode berikutnya. Jadi hablum minallah, hablum minan nas. Keren. Dan ini nanti bukan hanya di masalah ini loh. Ini banyak sekarang sekali. Ini hampir semua kebanyakan akad yang dilakukan oleh manusia sekarang ini itu akad ijarah. Kebanyakannya orang jadi pegawai, jadi guru karyawan, kerja di pabrik itu akadnya kan ijarah. Akadnya sewa, dia disewa untuk mengajar. Ijarah itu sewa, Ustaz. Sewa. Disewa waktu dan ilmunya. Sewanya. Dia sewa manfaat dia kan. Dia memberikan manfaat guru itu. Dia memberikan manfaat dia ngajar. Pegawai kantor disewa dengan tenaganya, dan pikirannya, dengan dengan idenya. Yang diberikan apa? Manfaat. Ya kan? Nah, orang punya mobil bisa rental itu akadnya apa? Ijarah, sewa menyewa. Berarti kita ini semua ijarah. Lebih masuknya ijarah berarti ya. Jasa desain itu ijarah Ustaz ya. Kalau jual beli kan seperti orang misalnya barang kan. Nah, barang itu jual beli kan. Tapi akad-akad yang lain itu kan sekarang banyak jadi pegawai kan. Kan? Jadi pegawai. Nah, mindset pegawai karena bukan pegawai ya, kita general ya. Mindset orang-orang jadi karyawan tuh udah amat yang penting gue bulan ini gue dapat gajian gitu. Padahal kan itu ada ketentuannya. Ketika dia meminta haknya, ya kewajiban harus dia penuhi kan. Harus itu. Oke ya. Dapat ya. Nangkep. Untuk dasarnya nih ya teman-teman di sini mungkin udah mendengarkan dari penjelasan Ustaz. Ya. Jadi mungkin kita episode 1 ini kita udah beres ini untuk membahas tentang dasar ya. Betul. Jadi kita bungkus bahwa di pertemuan untuk episode pertama ini tentang basic fundamental tentang muamalah adalah kerja adalah ibadah dan menganut prinsip-prinsip dasar muamalah, amanah,
adil, tidak zolim, terus ridho. Gitu yang kita bahas tadi ya. Betul. Dan ini cukup membantu kami untuk mengawali tentang fikih muamalah kerja sama kontrak, Ustaz. Dan kita untuk episode berikutnya kita akan ngebahas tentang teknik akad dan DP, SOP segala macam ya. Iya, skop kerjaan. SOP itu ya. Ya, SOP. Ini menarik sekali di episode kedua nanti kita udah praktek nih, udah masuk ke praktek. Udah detail tentang bagaimana cara membahas teknis akad dan DP dan SOP. Oke, dari rekan-rekan semuanya kita tunggu untuk episode berikutnya. Jazakallah khairan Ustadz atas waktunya udah datang ke studio kami di Oma Ali dan di program podcast Muamalah ini yang kita angkat tentang kontrak kerja ya, dengan akad-akadnya biar kita sama-sama hati-hati dalam menentukan kontrak kerja dan kedepannya jadi lebih enak antara customer dan pelaku kreatif. Mungkin dari saya itu aja. Dari Amri ada tambahan? Ya, sudah cukup Om. Ini juga kita jadi alhamdulillah nih tambah ilmu ya. Dengan memperbanyak halakoh nih kita seperti ini itu kita jadi bisa saling-saling ini ya. Share ilmu ini. Ya, semoga manfaatnya bisa nyampe ke teman-teman semuanya rekan Alit ya. Oke, kita closing Ustaz. Oke, jazakallah teman-teman. Kita kembali di episode berikutnya. Om Ali, teman terbaik di rumah dan interior rumah. Barakallahu fikum. Ramadan Om Ali, ngaji kontrak luruskan niat. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton podcast Om Halid. Jangan lupa follow Instagram @omahalid dan juga Kang Mandor di TikTok. Dan jangan lupa juga subscribe Obrolin Aja Podcast, part of Om Halid. Jazakumullah khairan kasiron wa barakallahu fikum.